Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Ulum Munafi'ah, teman saya Wahyu Majidatul, Tazkiyatul Fikriyah, dan Siti Halimatun. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dengan dimensi gender dan inklusi sosial. Yang pertama, gaya komunikasi anak-anak dalam program inklusi sosial. Pengertian gaya komunikasi menurut Wijaja yaitu gaya merupakan cara penyampaian dan gaya bahasa yang baik. Gaya yang dimaksud dapat bertipe verbal maupun non-verbal. Macam-macam gaya komunikasi. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan diri, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua, the equalitarian style of communication. Ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun yang bersifat dua arah. Yang ketiga, the structuring style, yaitu gaya komunikasi yang struktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Yang keempat, the dynamic style, yaitu gaya komunikasi yang dinamis. Ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. Yang kelima, the relinquishing style, yaitu komunikasi yang mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan lain. Yang keenam, the withdrawal style, yaitu akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Jenis-jenis komunikasi yaitu ada dua, komunikasi verbal maupun non-verbal. Menurut Rusmita, komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam penyampaian pesan atau informasinya. Jenis-jenis komunikasi verbal, yang pertama, berbicara dan menulis, merupakan komunikasi verbal vokal, sedang berbicara merupakan komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis merupakan komunikasi verbal non vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan membaca berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan membaca melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Pernyataan ini sejalan bahwa anak-anak sering berkomunikasi menggunakan kata-kata dalam penyampaian pesan atau informasinya. Yang kedua yaitu komunikasi non-verbal. Jenis komunikasi nonverbal yang pertama yaitu sentuhan. Sentuhan dapat termasuk salaman, menggenggam tangan, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain-lain.
Yang kedua, gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase, misalnya mengganggu untuk mengatakan ya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, atau menunjukkan perasaan. Kontak mata mengacu pada suatu keadaan penglihatan secara langsung antar orang. Melalui kontak mata, kita dapat bercerita kepada orang lain atau suatu pesan sehingga orang akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. Yang ketiga, prosemik, yaitu jarak, tempat, atau lokasi posisi. Hal ini disebut juga dengan bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban dengan orang lain. Yang keempat, vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya, nada bicara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, dan intonasi. Yang kelima, kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam berkomunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketetapan waktu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tazkiyatul Fikriyah, NIM 203200248. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Miftahul Ngulumun. Saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan bersosialisasi teman sebaya. Di sini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, terdapat pengertian, kedua, aspek-aspek, ketiga, faktor. Subbab pertama yaitu pengertian keterampilan bersosialisasi teman sebaya. Keterampilan sosial merupakan sebuah kemampuan individu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Keterampilan sosial meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, memberi atau menerima umpan balik, dan sebagainya. Keterampilan sosial yang kurang baik dapat menyebabkan anak kurang mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Anak-anak memiliki keterampilan sosial yang kurang baik cenderung memiliki hubungan yang tidak menyenangkan dengan orang lain dan mendapatkan umpan balik yang negatif. Setiap individu perlu memiliki keterampilan sosial. Begitu juga dengan peserta berkebutuhan khusus untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat. Keterampilan sosial siswa berkebutuhan khusus umumnya berbeda dengan jenis berkebutuhan khusus siswa. Sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi harus mampu membantu anak-anak tersebut untuk bersosialisasi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar, agar anak-anak berkebutuhan khusus mampu membaur dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi setiap peserta didik untuk memiliki relasi yang positif dengan teman sebayanya. Subbab selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek keterampilan bersosialisasi teman sebaya. Aspek-aspek keterampilan bersosialisasi teman sebaya dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu empati, yang di dalamnya anak-anak mengekspresikan rasa haru dengan memberikan perhatian kepada seseorang yang sedang tertekan karena suatu masalah dan mengungkapkan perasaan orang lain yang sedang mengalami konflik sebagai bentuk bahwa anak menyadari perasaan yang dialami orang lain. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan
kemampuan mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan dalam berinteraksi, serta melatih peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru ditemui. Yang ketiga yaitu komunikasi dan interaksi sosial. Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial, karena manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya akan membutuhkan komunikasi dengan manusia lain. Maka terbentuklah pola komunikasi dan interaksi. Yang keempat yaitu mengendalikan agresi. Peserta didik dapat belajar untuk tidak melakukan agresi dalam situasi dan kondisi tertentu, atau belajar menahan agresivitasnya. Hal ini dilakukan dengan menyadari adanya punishment atau hukuman. Yang kelima yaitu sikap terbuka. Sikap terbuka merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Orang yang bersikap terbuka menunjukkan kesabaran hati. Yang keenam yaitu perilaku membantu. Perilaku membantu mau berinisiatif menawarkan bantuan kepada teman yang sedang membutuhkan bantuan dan mau berbagi kepada temannya. Yang terakhir yaitu memahami diri. Memahami diri yaitu situasi yang dialami individu di mana seseorang mengenal tentang potensinya, baik potensi fisik maupun potensi psikisnya, sehingga individu memahami arah dan tujuan hidupnya. Kemudian subbab yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial teman sebaya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan sosial teman sebaya diantaranya yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi individu dalam mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh individu dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor kedua setelah keluarga yang dapat mempengaruhi keterampilan sosial. Di antaranya terdapat lingkungan keluarga, lingkungan dalam sekolah, maupun lingkungan pada masyarakat luas. Yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian setiap individu tidak hanya dapat dilihat dari penampilan saja, tetapi harus melihat dari bagaimana perlakuan orang tersebut kepada diri sendiri yang akan memudahkan kita dapat mudah bergaul kepada teman. Yang keempat yaitu pendidikan atau sekolah. Pendidikan merupakan satu cara agar keterampilan sosial setiap individu semakin terarah, seperti tidak malu dalam menyampaikan pendapat di depan kelas maupun kelompok, dapat bersosialisasi dengan teman-teman di sekolahnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu Majid. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Majidatul Nur Aini, NIM 203200251 dari kelas PGMI IPA 6E. Di sini saya akan menjelaskan materi GESI, yaitu tentang sarana dan prasarana pembelajaran dimensi gender dan inklusi sosial, di mana saya akan membaginya menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah pengertian sarana dan prasarana pembelajaran, kemudian dimensi gender dalam sarana prasarana pembelajaran, dan yang terakhir adalah dimensi inklusi sosial dalam sarana dan prasarana pembelajaran. Baik, di sini yang pertama akan kita bahas yaitu adalah tentang sarana dan prasarana pembelajaran, di mana telah dibagi menjadi 2 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada definisi dari sarana dan prasarana pembelajaran, dan yang kedua adalah peran penting dari sarana dan prasarana pembelajaran.
Yang pertama akan kita bahas adalah tentang definisi sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana adalah sebuah perangkat peralatan, bahan perabotan yang secara langsung digunakan dalam sebuah kegiatan atau aktivitas. Sarana menjadi sebuah kelengkapan keperluan dalam segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana pembelajaran yaitu sebuah peralatan serta kelengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan yang memudahkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan prasarana pembelajaran adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana pembelajaran sekolah mengacu pada lokasi, bangunan, perabotan, dan peralatan yang berkontribusi terhadap lingkungan belajar positif dan pendidikan berkualitas bagi semua siswa. Pokok bahasan yang kedua adalah peran penting sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 12 Pasal 45 ayat 1 dinyatakan setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di kota sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer, sedangkan anak yang sekolah di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah. Guru juga membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan sarana selama kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Baik, cabang yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang dimensi gender dalam sarana dan prasarana pembelajaran, di mana ada dua pokok pembahasan juga, yaitu yang pertama adalah keterkaitan dimensi gender dengan sarana dan prasarana pembelajaran, dan yang kedua adalah contoh implementasi dimensi gender dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang keterkaitan dimensi gender dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Isu gender dalam bidang pendidikan terjadi karena adanya kebijakan, program, serta kegiatan yang kurang memperhatikan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dalam melakukan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Terwujudnya pendidikan yang berkeadilan gender menuntut sarana dan prasarana yang peka dan responsif gender. Untuk itu diperlukan komitmen yang besar dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan responsif gender di sekolah merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius karena pengelolaan sarana dan prasarana yang responsif gender dapat memberikan ruang untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman bagi setiap penggunanya.
Pokok bahasan yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang contoh implementasi dari dimensi gender dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Implementasi dimensi gender dalam sarana dan prasarana pembelajaran dapat dilakukan yaitu antara lain yang pertama yaitu penyediaan toilet dan fasilitas kesehatan yang tepat. Hal ini penting karena toilet yang tidak memadai atau tidak memenuhi standar sangat dapat membuat siswa merasa tidak nyaman, terutama bagi siswa perempuan yang sedang menstruasi. Oleh karena itu, penyediaan toilet yang memadai dan fasilitas kesehatan yang memadai seperti tempat sampah untuk pembalut sekali pakai dapat memastikan siswa perempuan dapat belajar dengan nyaman. Dan contoh yang kedua adalah ruang kelas yang aman dan nyaman. Ruang kelas yang aman dan nyaman sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, dan suhu yang nyaman. Selain itu, penataan kursi dan meja yang tepat dapat memastikan bahwa siswa perempuan dan laki-laki merasa nyaman dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah penyediaan ekstrakurikuler yang beragam, di mana penyediaan ekstrakurikuler yang dapat diakses baik untuk perempuan maupun laki-laki agar siswa belajar tentang kesetaraan lewat ekstrakurikuler. Contoh ekstrakurikuler robotika itu tidak melulu dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan juga bisa ikut andil di dalamnya. Kemudian ekstrakurikuler futsal itu juga sama, bukan hanya laki-laki saja yang dapat membentuk tim futsal dan mengikuti ajang perlombaan futsal, tapi perempuan juga dapat mengikutinya. Cabang yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang dimensi inklusi sosial dalam sarana dan prasarana pembelajaran, di mana terbagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah keterkaitan inklusi sosial dengan sarana dan prasarana pembelajaran, dan yang kedua adalah contoh implementasi dari dimensi inklusi sosial dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keterkaitan dimensi sosial dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada suatu pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada suatu pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak ABK serta media pembelajaran yang sesuai dengan ABK. Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusi menjadi salah satu komponen yang termasuk penting. Melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus atau anak ABK, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Pokok bahasan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu contoh implementasi dimensi inklusi sosial dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Berikut beberapa contoh implementasi dimensi inklusi sosial dalam sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu antara lain yang pertama adalah alat bantu pembelajaran anak gangguan penglihatan, layanan bantu penguasaan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti peta timbul, yaitu peta di 3 dimensi berbentuk relief, kemudian media berbasis manusia termasuk di dalamnya yaitu guru, instruktur kelompok.
guru dan instruktur kelompok. Kemudian media berbasis cetak itu termasuk di dalam kategori ini, yaitu buku-buku braille dan lembaran-lembaran lepas braille. Dan yang terakhir yaitu media berbasis audio, yaitu yang termasuk di sini rekaman suara dengan kaset, rekaman dengan CD atau piringan, radio, tape dan lain sebagainya, yaitu untuk membantu anak tunarungu dalam pembelajaran. Kemudian contoh yang kedua yaitu sarana prasarana pendidikan bagi anak autis. Berikut beberapa klasifikasi media pembelajaran anak autis, yaitu yang pertama berbasis manusia. Dalam hal ini meliputi guru kelas, guru pembimbing khusus, guru mata pelajaran, guru pendamping atau shadow, dan anggota kelompok. Yang kedua yaitu media berbasis cetakan, yaitu dalam hal ini meliputi buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Dan yang ketiga yaitu media visual. Hal yang paling penting dalam melakukan pembelajaran dengan anak autisme adalah dengan menjaga kontak mata. Dengan demikian, media visual yang dimaksud meliputi gambar, lukisan, dan foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda. Yang keempat yaitu media berbasis audiovisual. Dalam hal ini meliputi video, film, program, sel tape, dan televisi. Dan yang terakhir yaitu media berbasis benda nyata. Dalam hal ini merupakan benda asli dan benda tiruan yang tergolong dalam benda 3 dimensi. Contoh dari media-media tersebut adalah media yang dapat menunjang proses pembelajaran siswa autis maupun siswa tunanetra dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Halimatun Nurul Hasanah, NIM 203200242 dari kelas PGMI IPA 6E. Video kali ini saya buat untuk melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Dan di sini saya mengambil tema yaitu model-model inklusi dalam setting pembelajaran inklusi sosial. Pada tema kali ini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama, yaitu ada pengertian pendidikan inklusi. Yang kedua, ada tujuan pendidikan inklusi. Yang ketiga, ada model-model pendidikan inklusi di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu atau yang keempat, setting pembelajaran di sekolah inklusi. Nah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih pengertian pendidikan inklusif itu sendiri. Istilah inklusif memiliki makna yang sangat luas. Inklusif dapat dikaitkan dengan adanya persamaan atau kesetaraan hak individual dalam pembagian sumber-sumber tertentu, seperti politik, pendidikan, sosial, bahkan ekonomi. Aspek-aspek tersebut, aspek-aspek semua itu tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan satu sama yang lainnya. Berdasarkan pandangan Reed itu sendiri, hal ini dapat dilihat bahwa istilah inklusif itu sendiri berkaitan dengan berbagai aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan juga pengakuan atas hak individual. Sementara itu apabila dikaitkan dengan ranah pendidikan yang ada, seperti yang tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 70 tahun 2009, bahwa pendidikan inklusif itu sendiri adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran di lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi di sini pengertian secara simpel atau yang mudah kita pahami yaitu apa sih pengertian dari pendidikan inklusif itu sendiri.
Nah, pengertian yang secara simpel yaitu pendidikan inklusif itu sendiri yaitu sebuah sistem pendidikan atau sebuah sistem pendidikan yang diciptakan oleh pemerintah yang dimana pada sistem pendidikan tersebut dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi di sini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri memiliki hak, yaitu memiliki hak tentang pendidikan, pembelajaran, dan juga ilmu. Dan di sini seperti yang tercantum dalam pengertian yang di atas tadi yaitu memiliki kesetaraan yang dimana antara peserta didik non ABK dan juga peserta didik ABK itu sendiri memiliki kesetaraan yang sama meskipun berbeda dalam bentuk fisik, akan tetapi mereka memiliki kesetaraan atau kesamaan yaitu sama-sama wajib mendapatkan pendidikan atau pembelajaran di negeri ini. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri. Tujuan pendidikan inklusif mengacu kepada UU nomor 2 tahun 2003, Sisdiknas pasal 1 ayat 1, yang dimana pendidikan adalah sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu sendiri secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Untuk tujuan pendidikan inklusif itu sendiri adalah memberikan interferensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Di antaranya tujuannya yang pertama yaitu untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal. Yang kedua yaitu jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Jadi di sini pendidikan inklusif itu sendiri memiliki tujuan yang sangat penting, yang dimana yaitu memiliki seperti halnya untuk meminimalkan keterbatasan pada anak. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model-model pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Ada beberapa model-model pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kelas reguler. Di sini pembelajaran yang ada di dalam satu kelas berisi anak reguler dan juga anak berkebutuhan khusus, yang mana bersama menggunakan kurikulum yang sama tetapi dalam materi untuk anak yang non berkebutuhan khusus, indikatornya diturunkan menyesuaikan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kelas yang kedua yaitu ada kelas reguler dengan klaster. Di sini yang dimaksud dalam kelas reguler dalam klaster itu sendiri yaitu dalam kelas klaster anak berkebutuhan khusus dan anak reguler belajar dalam satu kelas, tapi untuk anak berkebutuhan khusus dibedakan dalam kelompok khusus. Kelas yang selanjutnya yaitu ada kelas reguler dengan pull out. Dalam kelas pull out itu sendiri yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak reguler dalam satu kelas, tetapi dalam waktu tertentu ditarik ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pendamping khusus. Kelas yang selanjutnya yaitu kelas reguler dengan klaster dan pull out. Dalam kelas klaster dan pull out itu sendiri, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas reguler tetapi dalam kelompok tertentu. Kemudian pada saat tertentu pula, anak berkebutuhan khusus ditarik ke ruangan sumber untuk belajar dengan guru pendamping khusus. Kelas yang selanjutnya yaitu ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Di dalam kelas pengintegrasian ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus. Tetapi dalam waktu tertentu, anak berkebutuhan khusus belajar dengan kelas reguler dalam satu kelas.
kelas yang selanjutnya yaitu ada kelas khusus penuh. Dalam kelas khusus penuh ini sendiri, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus dalam sekolah reguler. Nah, itulah beberapa model-model pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu ada beberapa kelas-kelas yang sudah dibeda-bedakan. Pembahasan yang terakhir mengenai tentang setting pembelajaran di sekolah inklusif. Ada beberapa rancangan yang harus dilakukan di sekolah inklusif. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran individual atau PPI. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang wajib dibuat oleh setiap guru kelas untuk menyusun terlaksananya pembelajaran untuk semua anak. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran individu yang wajib dibuat oleh guru pendamping khusus sebelum melakukan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam pembelajaran guru atau pendidik ini harus memiliki banyak metode karena dalam sekolah inklusi kita menghadapi anak yang berbeda-beda karena di dalam kelas ada anak yang berkebutuhan khusus. Agar bisa berjalan dengan baik, banyak metode yang kita gunakan seperti video, ceramah, pembelajaran di luar kelas, dan lain-lain. Agar siswa yang ada itu tidak bosan dalam melakukan pembelajaran. Penataan tempat duduk dalam ruang kelas, dalam ruang kelas inklusi itu sendiri, kita harus membuat suasana di kelas itu menyenangkan. Dalam pembelajaran awal kita buat berbaris seperti kereta, kemudian untuk duduk melingkar berkelompok di atas kursi. Kemudian ada juga penataan anak yang lambat belajar, diberikan tempat yang paling depan. Nah, untuk materi pembelajarannya, siswa reguler dan anak berkebutuhan khusus menerima materi dan kurikulum yang sama. Karena belum ada kurikulum untuk ABK. Untuk lembar kerja siswa yang reguler dan anak berkebutuhan khusus berbeda. Untuk pembuatan lembar kerja di sini, siswa reguler yang membuat adalah guru kelas, sedangkan untuk anak yang berkebutuhan khusus, yang membuat adalah guru pendamping khusus atau GPK. Nah, baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.